Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video hari ini, di hari Selasa, saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks untuk besok dan juga 5 saham di sektor finance, ada BBNI, BMRI, BBRI, BBCA, dan BBTN. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus ya, rebound, sempat menyentuh zona merah tapi kemudian dia naik lagi, naik 2% ke level harga 5.724. Dan Bapak Ibu bisa lihat transaksi hari ini sangat besar ya, di 16 triliun, tapi asing net sell di 700 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG ya harusnya dia harus tutup di atas 5.740 baru bisa aman menurut saya ya. Jadi sebelum dia bisa tutup di atas 5.740 ya masih berpotensi ISG akan kembali koreksi ya, maksimal di 5.500 sampai 5.400 ini ya. Tapi kemungkinan juga akan ada pantulan dari 5.520 ini ya, kalaupun dia koreksi. Tapi kalau besok dia melanjutkan kenaikan ya cukup bagus. Target ya ini nih 6.050 maksimal di bulan Desember, dia akan bermain di range sini ya. Baru Januari kalau bagus dalam pemulihan ekonomi mungkin bisa ke 6.500 tahun depan ya. Tapi maksimal akhir tahun ya ke 6.050 sampai 6.100 saja ya ISG. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Yang Bapak Ibu yang sudah profit besar ya pasang trailing stop. Kalau dia breakdown dari support, take profit. Kalau dia breakout dari resisten, pasang trailing stop lagi, di update trailing stopnya ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita lihat candle besok ya, kalau mampu tutup di atas potensi bagus untuk ISG. Indikator MACD juga saat kemarin dia mengarah ke bawah nih mulai menyempit dan ada terindikasi melandai, bar chart di atas 0 masih terbentuk tapi tipis ya. Jadi masih perlu hati-hati untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BBNI. BBNI hari ini cukup bagus setelah kemarin turun 5,51%. Hari ini naik 4,16% ke level harga 6.250. Dan Bapak Ibu bisa lihat asing hari ini juga ada net buy. Net buy-nya tapi masih kecil ya, tidak seperti jualannya kemarin. Kita cek broker semari. Broker semari CS net buy di 110. Retail malah jualan ya di 176.000 nih. Yang nampung malah CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI menurut saya aman ya. Potensi akhir tahun ya, target saya akhir tahun gak usah muluk-muluk di 6.750 itu bisa disentuh. Kalaupun mampu breakout ya cukup bagus, tapi maksimal ya dia ke 6.750 ya. Kemungkinan juga BBNI akan sideways di range harga 6.020 sampai 6.750 ini. Sebelum Januari mungkin akan melanjutkan kenaikan ke atas ya. Jadi yang punya barang ya hold aja, nggak usah takut. BNI masih berpotensi ke atas. Yang trading, yang beli di dekat-dekat support di 6.000 atau 6.020 ini ya cut loss saja di 5.780 ya. 5.780 bisa cut loss di situ. Kita cek dulu. Nah, di daerah sinilah di 5.760 sampai 5.780, sekitar 47%, dan take profitnya ya terdekat di 6.750 ini aja ya. Kalau dia mampu breakout pasang trailing stop, kalaupun dia false breakout take profit dulu. Arahnya pasti ke bawah lagi kalau dia false breakout ya. Dia akan bermain di range ini. Itu aja kuncinya untuk BBNI ya. Volume juga masih meningkat, indikator MACD bar chart masih mengarah ke atas, masih tumbuh di atas, MACD juga masih mengarah ke atas ya. BBNI ke atas masih. Jadi seperti itu untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BMRI. BMRI hari ini naik 3,1% ke level harga 6.525. Setelah kemarin dia turun sangat dalam juga ya, 4,8%, dan BMRI masih dijual asing. 3 hari asing terus jualan. Kita cek broker semari. Broker semari biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI seperti analisa saya sebelumnya, BMRI potensi membentuk cup and handle. Jadi handle-nya di sini sebelum Januari ya. Target saya akhir tahun dia paling ke sini aja ya. Nah, ya. Kalaupun dia mampu breakout dari 7.100 ini, ya potensi bagus, tapi target saya ya ke sini dulu dia. Kalau mampu breakout pasang trailing stop aja ya. Kemungkinan juga dia akan sideways di daerah sini ya untuk Desember. Kecuali ISG mampu breakout. Kalau ISG juga sideways, ya saham-saham Big Bang akan sideways juga ya. Jadi range sideways BMRI ini di 6.370 sampai 7.080.
ya. Jadi seperti ini gambarannya sebelum dia naik ya, target tahun depan ke 8.000 itu bisa terdekat mungkin di 3-4 bulan ke depan ya 7.500 ini ditutup gap, dan di 7.250 juga ada gap ya. Jadi seperti itu untuk BMRI. Indikator MACD menyempit hampir dead cross tapi tidak jadi, bar chart di atas 0 juga masih terbentuk walau tipis. Hari ini volume lumayan ya, tapi masih besar volume kemarin. Jadi seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BBRI. BBRI pada hari ini ditutup naik 3,6% ke harga 4.240. Sempat kemarin juga turun dalam ya 4%. Kita lihat Foreign hari ini net buy lagi setelah kemarin jualan sangat besar, hari ini kembali net buy. Kita cek yang buy ada AK, WBS Sekuritas, KZ, ZP, RX ya, lumayan lah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI potensinya kemana? Potensi BBRI ya maksimal ke 4.380 ini aja ya. Kemungkinan juga dia akan gagal. Nanti kalau dia uji lagi resisten, mampu breakout, besoknya dia gagal. Ya BBRI akan membentuk pola cup and handle ya. Jadi sideways kemungkinan besar saham-saham Big Bang ya sideways di 2 Desember ini ya. Karena udah lumayan naik tinggi ya. Dari Mei dia naik lumayan tinggi dan kemungkinan juga akan sideways dulu 1 bulan ini sebelum dia naik lebih tinggi. Kalau ISG bagus juga di 2021 ya. Jadi seperti itu, perlu hati-hati yang beli di daerah bawah, pasang trailing stop aja. Kalau dia mampu breakout ikut. Kalau dia false breakout, take profit dulu ya. Arah terdekat BBRI masih akan menguji 4.380. Jadi seperti itu. Ada gap juga, gap dividen BBRI waktu di bulan Februari 2020 ini di 4.460 ya. Mungkin akan menutup gap dulu, tapi habis itu dia false breakout. Ya perlu hati-hati lah ya. Indikator MACD mulai menyempit juga. Bar chart di atas 0 sudah tipis. Volume juga BBRI ini mulai turun ya, mulai tidak ada kekuatan untuk naik nih. Sempat volume meningkat di awal-awal November, tapi kemudian volume tipis lagi ya. Jadi ya kemungkinan besar BBRI sideways di Desember. Semoga bisa breakout lah. Kalau mampu breakout ya syukur, tapi kalau saya lihat ya akan sideways di daerah 3.800 sampai 4.380 ini. Di daerah sini lah dia sideways. Jadi seperti itu untuk BBRI. Belum bisa spekulasi buy. BBRI juga sudah di area harga wajarnya, sudah agak mahal. Ya kalau Bapak Ibu untuk trading ya belum bisa masuk ya. Nunggu di bawah sini aja. Kalau saya nunggu di bawah 3.840 atau nunggu di atas. Tapi kalau di atas juga ya maksimal dia menutup gap aja nih. Gap dividen di 4.000 berapa nih? 4.460-an inilah sampai 4.600 ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BBCA. BBCA hari ini naik juga 3,06% ke harga 31.975. Kita lihat dalam kenaikan hari ini BBCA masih dijual asing ya. Sudah 5 hari asing terus jual saham BBCA dan jualnya juga sangat-sangat besar ya. Setelah dari tanggal 23 Oktober sampai tanggal 24 November itu sekitar 1 bulan dia net buy, dan hari ini dia mulai jualan lagi ya. Kita cek broker semarinya biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA ketika membentuk pola double top nih, gagal breakout 33.000 ya, arahnya ke bawah nih ya. Dan ya BBCA akan ada pantulan kalaupun besok dia tidak mampu breakout EMA 20 nya di 32.150 atau breakout lah, lebih amannya breakout 33.000 itu bagus. Jadi selama tidak mampu breakout dari 33.000 ya, BBCA masih berpotensi ke 29.500. Bahkan kalau 29.500 di breakdown karena di situ ada dynamic support 3 ya, moving apart 150, 60 dan 200 ya, arahnya ke 26.900. Kalau 29.600 di breakdown lagi ya, terkonfirmasi double top dan target BBCA ke 23.000 lagi ya. Apakah bisa ke situ? Ya bisa aja. Jadi perlu hati-hati nih yang punya BBCA. Untuk trading harga sekarang kalau Bapak Ibu mau masuk, cut loss di bawah moving average-nya ini di 28.800 sekitar 10% ya bisa aja. Jadi kalau BBCA mampu breakout double top-nya ini ya, target terdekat ke 35.000 ini aja all time high-nya ya. Kalau itu mampu di breakout all time high-nya, konfirmasi breakout ya targetnya 40.000.
kita pasang target jauh langsung ya. Tapi harus breakout dulu all time high-nya di 35.000 ini ya. Kalau konfirmasi breakout, target selanjutnya ya ke 40.000 untuk BBCA. Jadi seperti itu strateginya ya. Kalau Bapak Ibu mau hold untuk jangka panjang juga masih bagus, cuman ada potensi BBCA akan membentuk double top. Walaupun dia harus koreksi dalam ya ke 26.900 ini ya. Jadi seperti itu untuk BBCA, dan juga kemungkinan BBCA juga bisa aja dia sideways di 30.000 sampai 32.000 ini ya. Sama seperti ISG. Kalau memang ISG kalau sideways Desember ya. Kalau dia ISG bagus bisa naik di atas 5.750 ya, kemungkinan BBCA akan ke resisten all time high-nya nih di 35.000 ya. Jadi seperti itu untuk BBCA. Indikator MACD sudah membentuk dead cross walaupun masih di atas 0, cuman agak berbahaya nih. Volume juga mulai tidak ada. Dia naik volumenya kecil, kemarin turun volumenya besar ya. Bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk dan meningkat ya, ada potensi BBCA ke bawah. Cuman kalau dia mampu naik minggu ini di atas 33.000 ya potensi bagus ya. Kalau minggu ini dia tidak mampu naik ke atas itu ya terdekat ke 30.000 bahkan ke 29.500. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BBTN. BBTN hari ini naik cukup tinggi 4,5% ke harga 1.720. Dan terlihat foreign masih net buy lagi saham BBTN. Terlihat juga di broker Semari, JP, Maybank Sekuritas beli di 189.000, yang jual YP, CC kecil-kecil ya, dia nampung besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN ini akan aman kalau sudah di atas 1.750 sampai 1.760 ya. Ini bisa dikatakan resisten naik line-nya kalau dia mampu breakout konfirmasi tutup di atas 1.760, target terdekat ke 2.000 ya. Habis itu tahun depan ya, setahun ke depan ke 2.200. Yang penting dia konfirmasi dulu tutup di atas ini. Kalau gagal sekali lagi dia breakout 1.750 sampai 1.760, maksimal penurunannya saya pasang target di 1.400 sini ya. Jadi agak dalam nih kalau dia turun. Retrace-nya ya ke sini ya, sekitaran 20%. Itu buruk-buruknya ya. Tapi kemungkinan di sini dia akan mantul. Nah, dia seperti ini. Nah, dia ke bawah sini, terus dia ke sini ya. Kalaupun koreksi ataupun dia sideways atau dia membentuk pola, bisa juga membentuk pola cup-nya di sini, ini handle-nya ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau dia gagal naik ya ke sini dia ya. Jadi sideways dulu di bulan 12, setelah bulan 12 selesai dia naik breakout ya. Kalau sampai dia breakout ya ke 2.000 ini ya terdekat, bahkan bisa ke 2.200 tahun depan. Indikator MACD sudah membentuk dead cross, garis biru sudah mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Iya, konfirmasinya nunggu dia breakout. Kalau belum breakout ya arahnya ke bawah. Sini terdekat, buruk-buruknya ke 1.300 ini harusnya BBTM maksimal penurunannya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.